Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Uzir Tauziri dengan NIM 2002-1030-385, mahasiswa program studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai identifikasi struktur tanah pada mata kuliah Geografi Tanah. Baik, untuk video selengkapnya, mari simak video berikut ini ya. Baiklah, adapun alat dan bahan dalam melakukan praktikum identifikasi struktur tanah ini yaitu berupa sampel tanah terganggu, kemudian ada kertas sebagai alas, kemudian ada penggaris, dan kemudian yang terakhir ada pensil. Baiklah, langkah pertama untuk melakukan identifikasi struktur tanah ini yaitu dengan cara menentukan jenis atau tipe tanah yang akan digunakan dalam praktikum kali ini. Setelah dilakukan pengamatan, dapat kita tentukan bahwa sampel tanah tersebut memiliki bentuk yang tidak beraturan dan menggumpal serta memiliki sisi yang tumpul, sehingga dapat kita tentukan bentuk atau struktur tanah tersebut adalah subangular blocky. Kemudian kita susun sampel tanah tersebut sesuai dengan ukurannya. Langkah selanjutnya yaitu mengukur sampel tanah tersebut menggunakan penggaris. Kemudian kita catat ukuran dari masing-masing sampel tanah tersebut. Pada praktikum identifikasi struktur tanah, didapatkan hasil dari tanah yang diambil bahwa struktur tersebut termasuk ke dalam bentuk struktur sudut dan gumpal dengan diameter struktur besar berdiameter 2,5 cm, struktur sedang berdiameter 1,5 cm, dan ukuran struktur kecil berdiameter 1 cm. Kemudian dari itu kita ambil rata-rata dari sampel tanah tersebut. Berdasarkan dari tabel struktur tanah, perlu kita ketahui bahwa rata-rata dari ukuran sampel tanah tersebut ialah 10 mm sampai dengan 20 mm. Baiklah, langkah yang ketiga dari praktikum identifikasi struktur tanah yaitu mengidentifikasi kemantapan struktur tanah. Pada kali ini, saya menggunakan beberapa sampel tanah berdiameter besar. Pada identifikasi kemantapan struktur tanah ini dilakukan dengan cara menekan agregat tanah seperti yang kita lihat pada video ini. Dari hasil identifikasi tersebut, dapat kita ketahui bahwa taraf kemantapan atau tingkat perkembangan strukturnya yaitu sedang, atau
butir-butir struktur tanah agak sukar, hancur, karena keadaan sampel tanah tersebut dalam keadaan mendekati kering atau sedikit lembab. Dalam keadaan tersebut, struktur tanah dalam keadaan yang paling baik dengan tata udara yang baik. Baiklah, itulah tadi hasil dari pemaparan dan hasil praktikum identifikasi struktur tanah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya Muhammad Uzir Tauziri. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum geografi tanah mengenai identifikasi konsistensi tanah. Adapun alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini yaitu berupa alas sebagai alas kerja, dan kemudian ada sampel tanah agregat kecil, dan kemudian ada air dalam botol maupun dalam semprotan, dan kemudian ada palu atau sejenisnya jika diperlukan. Langkah pertama dalam melakukan identifikasi konsistensi tanah yaitu dengan cara mengambil sampel tanah agregat kecil dan rasakan apakah tanah dalam kondisi kering, lembab, atau basah. Kemudian, apabila tanah dalam kondisi kering, rasakan konsistensi tanah dengan cara menekan sampel tanah agregat kecil di antara ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian, apabila tanah dalam kondisi basah, bisa dapat dilihat dengan dua metode, yaitu untuk mengetahui kelekatan dengan cara menggunakan ibu jari dan telunjuk hingga meremas agregat tanah. Kemudian, untuk mengetahui plastisitas, gunakan kedua telapak tangan untuk memilih dan membentuk tanah menjadi sosis atau gulungan. Pertama-tama, ambil sampel tanah, kemudian kita beri air, kemudian kita pilih sampel tanah ini membentuk gulungan seperti sosis. Setelah itu kita bentuk menjadi sebuah setengah lingkaran atau huruf C. Berdasarkan hasil pengamatan dan praktikum tadi, bahwasannya sampel tanah saat keadaan kering memiliki derajat konsistensi yang keras atau kelas 2 karena sampel tanah tersebut saat kondisi kering berbentuk agregat. Apabila ditekan kuat-kuat yang menyakitkan baru hancur. Ketika sampel tanah dalam keadaan basah, berdasarkan kelekatannya termasuk jenis konsistensi tanah agak lekat atau kelas 1. Ada sedikit tanah melekat pada jari namun mudah dilepaskan kembali. Sedangkan berdasarkan plastisitasnya, sampel tanah tersebut memiliki konsistensi agak liat atau kelas 1, yang mana sampel tanah tersebut dapat dibuat gulungan berbentuk sosis, mudah dibuat tetapi ketika dilengkungkan banyak mengalami keretakan.